Kita masuk ke distribusi probabilitas bersama diskrit. Jadi kalau di materi sebelumnya, distribusi probabilitas atau distribusi peluang yang kita bahas hanya dibatasi pada ruang sampel berdimensi 1, atau variabel acaknya itu hanya 1 atau variabel acak tunggal. Tetapi banyak keadaan yang memerlukan pencatatan hasil beberapa variabel random secara serentak. Misalnya di sini kita ingin memeriksa sebuah TV. Jika V menyatakan umur dan W menyatakan jumlah lampu yang cacat di dalamnya, maka akan menghasilkan ruang sampel berdimensi 2 yang terdiri atas hasil V, W. Berarti di sini ada dua jenis variabel acak. Yang pertama adalah variabel acak yang menyatakan umur TV. Yang kedua adalah variabel acak yang menyatakan jumlah lampu yang cacat. Jadi kalau sebelumnya itu kan biasanya hanya dalam suatu kasus variabel acaknya hanya satu jenis. Misalnya hanya umur TV-nya aja atau jumlah lampunya aja. Nah, atau jumlah lampu cacatnya saja. Nah, kalau yang akan kita bahas di sini di distribusi probabilitas bersama itu adalah ketika ruang sampelnya itu berdimensi 2 atau lebih. Jadi variabel acaknya itu lebih dari 1, sehingga kita gunakan yang disebut dengan distribusi probabilitas bersama. Prinsip di dalam distribusi probabilitas bersama pada variabel acak diskrit X dan Y. Jadi ini distribusi probabilitas bersama untuk dua variabel acak. Yang pertama adalah nilai f x, y itu harus lebih besar sama dengan 0. Ini berarti peluang dari probabilitas bersama ini harus lebih dari 0. Karena yang namanya peluang itu kan pasti lebih besar sama dengan 0. Nggak mungkin yang namanya peluang itu nilainya negatif. Untuk semua nilai x, y, untuk semua nilai variabel acak x maupun y. Kemudian yang kedua, sigma x, sigma y, fx, y sama dengan 1. Ini berarti total peluangnya dari semua peluang bersamanya variabel acak x dan y, kalau ditotal harus sama dengan 1. Kemudian probabilitas x sama dengan x, y sama dengan y sama dengan fx, y. Simbol aja. Kemudian ini contohnya. Misalnya di sini kita ingin memeriksa sebuah televisi. Jika X menyatakan umur dan Y menyatakan jumlah lampu cacat yang ada di dalamnya, maka kalau kita temui notasi F 5,3 itu artinya adalah menyatakan peluang atau probabilitas bahwa televisi tersebut berumur 5 tahun dan memerlukan 3 lampu baru. Gitu, atau berumur 5 tahun dan punya 3 lampu cacat, sehingga butuh 3 lampu baru gitu ya. Nah ini notasinya seperti ini ya. Ini menyatakan variabel acak X-nya, yang belakang ini menyatakan variabel acak Y-nya. Kalau yang kemarin tunggal itu kan hanya satu jenis variabel acak saja. Jadi misalnya F5 atau F3 atau F2. Contoh perhitungannya. Di sini ada dua isi bolpen, dipilih secara acak dari sebuah kotak berisi 3 isi warna biru, 2 merah, dan 3 hijau. Jika X menyatakan banyaknya warna biru dan Y menyatakan warna merah yang terpilih, hitunglah yang A, fungsi probabilitas bersama fx, y, yang B, nilai peluang X, Y elemen A jika A adalah daerah X, Y sedemikian rupa sehingga nilai X plus Y-nya harus kurang dari sama dengan 1. Nah, ini contoh analisis perhitungan distribusi probabilitas bersama ya. Di sini kita identifikasi dulu di kasusnya. Yang diketahui adalah ada variabel acak X itu menyatakan jumlah warna biru, dan variabel acak Y menyatakan jumlah warna merah. Sehingga di sini diketahui bahwa kita identifikasi dulu nilai X-nya dan nilai Y-nya itu bisa berapa aja
dari kasus ini. Jadi dari 3 biru, 2 merah, dan 3 hijau itu kan akan diambil 2 bolpen. Maka di sini nilai X yang mungkin atau nilai warna biru yang mungkin terambil ketika kita ambil 2 bolpen, itu kan bisa saja dari 2 bolpen yang kita ambil yang warna biru itu ada 0, bisa jadi 1, bisa jadi 2. Gitu. Jadi dari 2 bolpen yang kita ambil secara acak dari kumpulan kotak tadi, maka kemungkinannya yang warna biru atau X-nya ini bisa terambil 0, bisa terambil 1, atau dua-duanya warna biru. Yang Y juga begitu, yang Y adalah terambilnya merah. Jadi kita list kemungkinan-kemungkinan dari 2 yang kita ambil secara acak, itu bisa jadi 0 merah yang terambil, 1 merah, atau 2 merah. Tuh. Kemudian di sini syaratnya adalah nilai X plus Y kurang dari sama dengan 2. Atau berarti jumlah warna biru ditambah jumlah warna merah yang terambil itu harus kurang dari sama dengan 2. Karena total bolpen yang akan kita ambil dari kotak itu kan 2. Sehingga di sini X plus Y kurang dari sama dengan 2. Sehingga pasangan nilai antara X dan Y yang mungkin adalah yang pertama bisa jadi dari 2 bolpen yang kita ambil tadi itu berisi 0 biru dan 0 merah. Jadi dua-duanya itu enggak ada warna biru dan merah, berarti dua-duanya itu yang terambil adalah hijau. Gitu ya, karena di sini ada warna hijau juga. Kemudian bisa jadi 0 biru 1 merah. Berarti ini kalau 0 biru 1 merah, berarti sisanya satunya itu adalah warna hijau. Tapi kita nggak masukkan ke sini karena yang diminta adalah variabel acak biru dan variabel acak merah. Kemudian bisa jadi yang terambil adalah 1 biru dan 0 merah. Ini berarti 1 biru, 0 merah, dan 1 hijau ya, tapi hijaunya nggak dimasukkan. Kemudian bisa jadi dari 2 itu terambil 1 biru dan 1 merah. 0 biru, 2 merah, 2 biru, dan 0 merah. Jadi kita list pasangan-pasangan nilai yang mungkin dari variabel acaknya. Di sini misalnya ada notasi F0,1, itu berarti kita akan menghitung peluang atau probabilitas dari 2 bolpen yang kita ambil tadi berisi warna 0 warna biru dan 1 merah. Itu nanti peluangnya berapa? Disimbolkan dengan F0,1. Nah, sebelum kita hitung peluangnya, kita cari dulu atau kita hitung dulu banyaknya cara yang berkemungkinan sama memilih 2 isi dari 8. Tadi kan di dalam kotak itu totalnya ada 8. Dari 8 kita ambil 2 bolpen secara acak. Maka di sini banyaknya cara, ini kembali lagi ke materi awal, materi berkaitan dengan kombinasi atau permutasi. Nah, karena di sini tidak memperhatikan urutan, jadi mana biru dulu atau merah dulu nggak masalah, maka di sini kita gunakan rumus kombinasi. Jadi dari 8 diambil 2, maka 8C2, hasilnya adalah 28. Nah, kemudian kita hitung banyaknya cara memilih untuk setiap pasangan yang mungkin tadi. Misalnya di sini kita ambil contohnya pasangan yang mungkin tadi 1 merah dan 1 biru. 1 merah dan 1 biru, maka kita cari banyaknya cara memilih 1 merah dari 2 merah dan 1 biru dari 3 biru. Sehingga di sini rumus kombinasinya adalah 2C1 karena ada 2 warna merah yang terambil 1 dikali 3C1, ada 3 biru yang terambil 1. Sehingga di sini 2C1 kali 3C1 sama dengan 6. Berarti nilai F1,1 atau peluang yang terambil itu adalah 1 biru dan 1 merah itu sama dengan 6/28. 6 itu dari ini ya, 2C1 kali 3C1 dibagi dengan banyaknya cara keseluruhan 8C2 sama dengan 6/28. Sehingga kalau tadi yang diminta adalah formulasinya dari perhitungan peluang
bersamanya, probabilitas bersamanya, maka di sini bisa dituliskan fx, y. Jadi ini adalah peluang dari variabel acak x dan variabel acak y. Peluang bersamanya sama dengan 3cx atau 3 kombinasi x, di mana 3 itu warna total warna biru yang ada di kotak, kombinasi x. Nah, x-nya ini bisa kita ubah-ubah sesuai dengan variabel acak yang mungkin. X-nya ini tadi variabel acak yang mungkin adalah 0, 1, dan 2. Jadi X-nya itu bisa bernilai 0, 1, dan 2. Kemudian dikali dengan 2 kombinasi Y. 2 itu adalah total warna biru, total warna merah yang ada di kotak. Kombinasi Y, Y itu adalah warna merahnya. Warna merah yang terambil di sini bisa 0, 1, dan 2. Variabel acaknya bisa 0, 1, 2. Kemudian dikalikan dengan 3 kombinasi 2 minus X minus Y. 3 di sini adalah total isi warna hijau, karena tadi di dalam kotak totalnya ada 8. 8 itu terdiri dari 3 biru, 2 merah, dan 3 hijau. Maka di sini tetap di formulasinya kita masukkan yang warna hijau, karena ini kan menghitung peluang ya, jadi tetap harus dimasukkan keseluruhan. 3 yang warna hijau kombinasi yang terambil berapa warna hijaunya itu adalah sisanya. Jadi 2 dikurangi X dikurangi Y. Jadi 2 itu kan dari 8 tadi diambil 2, kemudian dikurangi dengan yang terambil warna birunya berapa, dikurangi dengan yang terambil warna merahnya berapa. Jadi 2 dikurangi variabel acak biru dan variabel acak merah. Dibagi dengan 8C2. Ini adalah keseluruhan di dalam kotak tadi ada 8 isi kombinasi 2. Jadi dari 8 diambil 2, maka di sini 8C2. Itu ya. Jadi yang bagian belakang yang warna hijau ini adalah sisanya. Jadi kalau misalnya di sini tadi yang terambil warna merahnya 1, kemudian warna birunya 1, maka yang hijaunya itu kan berarti 2 dikurangi 1 dikurangi 1, 0. Atau berarti tidak ada yang terambil warna hijau. Tuh, karena kan yang diambil 2. Dari 8 isi yang diambil cuma 2, 1 udah warna merah, satunya udah warna biru, sehingga hijaunya tidak ada yang terambil atau 0. Tuh. Atau misalnya di sini kalau warna birunya atau X-nya itu terambil 0, kemudian warna merahnya 1, berarti di sini 0, di sini 1, maka di sini warna hijaunya yang terambil adalah 2 dikurangi 0 dikurangi 1, berarti 1. Jadi 3C0, 2C1, 3C1. Tuh. Kemudian ini tadi syaratnya ya, nilai X plus Y-nya harus kurang dari sama dengan 2. Dengan cara yang sama, maka dapat dihitung probabilitas untuk kasus lainnya seperti pada tabel. Jadi untuk membuat distribusi probabilitas bersama dalam bentuk tabel, kita buatnya seperti ini. Jadi yang kolom pertama ini adalah Y, variabel acak Y, kemudian yang ini adalah variabel acak X. Variabel acak Y itu bisa bernilai 0, 1, 2, tadi ya, X itu bisa bernilai 0, 1, 2. Nah, kemudian di dalam sini, angka-angka ini kita hitung dengan menggunakan formulasi yang tadi sudah kita buat. Jadi ini berarti 3/28 ini adalah nilai peluang atau F0,0. Nilainya adalah 3/28. F0,0, nah kita carinya, kita masukkan ke dalam formulasi ini tadi. F0,0 itu berarti adalah peluang yang terambil adalah 0 biru dan 0 merah. Atau dengan kata lain, peluang yang terambil adalah dua-duanya itu warna hijau. Tuh, kemudian ini F0,1, ini F0,2, dan seterusnya. Nah, ini dengan menggunakan formulasi tadi. Kemudian yang B,
Yang B itu adalah diminta untuk mencari nilai total peluang X plus Y kurang dari sama dengan 1. Maka di sini kita jumlahkan nilai-nilai probabilitas atau nilai peluang dengan syarat nilai X plus Y-nya kurang dari sama dengan 1. Jadi dari pasangan-pasangan yang mungkin tadi, pasangan-pasangan yang mungkin tadi, pasangan nilai antara X dan Y yang mungkin tadi, kita pilih yang nilainya total X plus Y-nya itu kurang dari sama dengan 1. Sehingga di sini kita dapatkan yang X plus Y-nya kurang dari sama dengan 1 itu adalah pasangan nilai 0,0, 0,1, dan 1,0. Nah, kita tinggal jumlahkan atau tuliskan peluangnya. F0,0 itu adalah 3/28, F0,1 itu adalah 3/14, F1,0 9/28, sehingga totalnya adalah 9/14.